Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ayah Bunda dan juga Sobat Muardi di acara live streaming seputar info kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Ketemu lagi ya bersama saya, Dr. Lintang Spesialis Anak. Kita akan membahas topik-topik seputar info kesehatan anak. Ayah Bunda jangan bosen-bosen ya sama saya ya. Kemarin baru 1 hari yang lalu saya mengisi juga di acara live streamingnya Rumah Sakit Dr. Muardi, tapi di rubrik yang lain, di secangkir kopi hangat ya, tentang topik autoimun. Sekarang kita membahas, saya sekarang berganti peran nih. Sekarang hari ini saya jadi host lagi, tentunya dengan topik yang seputar info kesehatan anak, lebih menarik ya, sama-sama menarik sih, sama-sama menarik. Kita sekarang nih sudah menghadirkan di tengah-tengah kita nih sudah ada narasumber yang sudah ditunggu-tunggu tentunya ya. Ini adalah Dr. Husnia, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Husnia. Selamat pagi Dr. Lintang. Salam dulu dok. Salam dulu di situ kamera situ ya. Ya, Dr. Husnia ini adalah spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi di bagian infeksi tropis anak ya. Jadi penyakit-penyakit infeksi pada anak. Sobat Muardi tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan Dr. Husnia ya, karena Dr. Husnia juga sering menemani kita di kancah live streamingnya Rumah Sakit Muardi ya, terutama di Muardi live streaming Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Ya, ini sudah banyak yang join nih kita di hari ini, alhamdulillah sudah banyak yang join di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, sudah banyak ratusan ya, silahkan bergabung, terima kasih. Juga saya sapa juga nih di akunnya PPDSI KAUNS ya, akun PPDSI KAUNS. Selamat pagi, silahkan, terima kasih sudah bergabung, join. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yang lagi sebenarnya ya ngetren ya, karena kita mau membahas topik tentang campak nih ya kan. Banyak orang tua yang bertanya-tanya kan pasti ya, campak itu apa? Kemudian berbahaya atau tidak gitu ya. Nah kita sapa dulu nih dari yang di Instagram, ada Mbak Irawati Purwanto Mas Hefson ya, Angki Sulistia ya, silahkan ya yang mau bertanya tentang topik kita hari ini tentang campak, silahkan diklik kolom komentar di Instagram maupunnya Facebook. Di Facebook juga ya, biasanya ada yang kirim-kirim salam buat Dr. Husnia juga boleh loh gitu. Kirim-kirim salam di Facebook, di Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi. Facebook biasanya sudah ada yang kirim-kirim salam nih dari Sabang sampai Merauke dok. Kadang-kadang juga sudah ada internasional ya kita ya. Ya, terima kasih. Ini kita sedikit diskusi ya dok ya. Sekarang kan campak nih, sebenarnya campak kan sudah penyakit dari jangka lama ya, dari lampau ya, dari dulu sudah ada campak. Nah, campak itu sebenarnya apa sih dok? Campak itu? Ya. Jadi campak itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya, ditandai oleh demam, kemudian setelah demam muncul ruam yang dimulai dari kepala, yang muncul ruamnya merah-merah gitu ya, munculnya ruamnya merah-merah, kemudian selama ya kurang lebih 4-7 hari, kemudian ruamnya berubah menjadi kehitaman. Jadi muncul demam disertai dengan ruam kemerahan ya. Ruam kemerahan. Nah, sekarang kalau untuk campak itu bisa disembuhkan ya, Dok? Bisa sembuh ya tentunya ya. Bisa sembuh sendiri ya sebenarnya. Kalau tanpa komplikasi. Nah, ini kita bahas topiknya tentang berbahaya nggak sih? Campak kan tadi sudah diterangkan ya sama Dr. Husnia bahwa campak tandanya adalah ada infeksi oleh virus. Kemudian ditandai dengan ada demam, ada ruam kemerahan. Nah, berbahayanya itu apa sih dok? Ada bahayanya nggak gitu? Ya, jadi campak itu kan ada fase-fasenya ya. Jadi pertama kali sebelum muncul ruam itu pasien mengalami demam tinggi ya. Demam tinggi, kemudian disertai dengan batuk pilek seperti itu, seperti infeksi pada umumnya ya. Kemudian ada mata kemerahan. Nah, kalau di fase-fase demam ini biasanya anak kan mungkin bisa jadi dia asupan cairannya kurang ya toh, jadi ada risiko untuk terjadi dehidrasi. Ya, kemudian juga kalau misalnya demam apalagi ada faktor risiko kejang ya dari keluarga, mungkin bisa terjadi kejang demam juga bisa timbul gitu kalau di fase demam.
Kemudian muncul ruam ya, sebenarnya penyakitnya sih bisa sembuh sendiri asalkan tanpa komplikasi. Nah ini kan penyakitnya terjadi kerusakan di saluran pernapasannya, jadi berisiko infeksi sekundernya juga besar. Infeksi sekunder dalam artian tadinya infeksi virus saja, tapi dia bisa disembuhkan ya, bisa sembuh sendiri. Tapi karena daya tahan tubuhnya kurang baik, kemudian ada infeksi bakteri yang menyertai, akhirnya timbul gejala lain seperti mungkin sesak napas seperti itu. Jadi ya memang perlu tetap menjadi perhatian kita. Nah, jadi tadi ya terutama radang paru ya yang itu tingkat kematiannya cukup tinggi ya kalau terjadi pada usia balita ya dok ya. Kalau sekarang bagaimana sih dok pencegahannya biar nggak sampai jatuh dalam kondisi yang berbahaya itu atau komplikasi gitu? Ya pasien kalau misalnya datang dengan demam kan kita perlu pastikan ya pasien terhidrasi dengan baik ya, cukup cairannya, intake-nya cukup, jangan sampai terjadi dehidrasi. Kemudian kalau memang ada riwayat kejang sebelumnya berarti harus mendapatkan obat istilahnya profilaksis mungkin ya, profilaksis anti kejang itu. Kemudian kalau untuk tata laksana campak tentunya dipastikan dulu pasiennya benar menderita campak apa tidak ya. Sakit butuh campak atau enggak ya? Campak apa bukan, jadi diperiksakan ke dokter bukan di tata terapi sendiri seperti itu, sehingga nanti kemungkinan ya kalau dari dokternya sendiri ada tata laksana seperti pemberian vitamin A seperti itu ya. Kalau misalnya sampai terjadi komplikasi pneumonia ya berarti di tata laksana pneumonia mungkin barangkali sampai membutuhkan antibiotik, rawat inap seperti itu. Ya, itu tadi beberapa komplikasinya ya sebenarnya cukup berbahaya ya pada komplikasi campak gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dok di Instagram. Nah ini karena kan kita sekarang lagi bulan imunisasi anak nasional ya. Ya tentu ayah bunda nih Sobat Muari kan sudah sangat familiar ya putra putrinya pada mendapatkan untuk jadwal imunisasi campak nih. Nah ini ada pertanyaan nih dok dari Mbak Santi Adela di Instagram. Dok, kalau anak terlewat untuk jadwal vaksin, jadwal vaksinnya terlewat kemudian kena campak, apakah setelah itu perlu tetap vaksin? Jadi kalau habis kena campak apakah perlu divaksin gitu? Ya tetap perlu ya diberikan vaksin campak. Jadi tetap dipastikan dulu dia kena campak apa bukan. Kemudian kalau memang benar kena campak berarti setidaknya jaraknya 1 bulan ya dari terinfeksi campak itu, kemudian baru diberikan vaksinasi campak. Ya. Jadi tadi ya Mbak Santi ya semoga terjawab ya, kalau habis kena campak vaksin campaknya tetap diberikan. Kalau sekarang istilahnya adalah MR ya dok ya, MR measles rubella ya. Kalau di daerah-daerah sekarang kan lagi bulan imunisasi anak nasional ya dok ya. Jadi di daerah di posyandu, puskesmas biasanya sudah terjadwal nih untuk putra putrinya imunisasi MR. Nah itu sudah termasuk adalah imunisasi untuk pencegahan infeksi terhadap campak gitu ya. Semoga terjawab ya Mbak Santi Adela di Instagramnya RSUD Dr. Muardi ya. Terima kasih Dokter Husnia jawabannya. Jelas sekali dok. Nah ini belum ada yang masuk lagi di Facebook, silahkan ya di Facebook maupun di Instagram. Ini banyak sekali loh yang sudah join di Instagram, silahkan mau bertanya, kirim-kirim salam ke Dokter Husnia nih narasumber kita hari ini ya. Terima kasih ya. Yang di PPDS anak sudah ada yang bertanya? Belum ada ya. Nah dok, kadang-kadang pasien orang tua itu seringkali mendiagnosis sendiri ya. Anak saya campak nih, setiap kali muncul bercak-bercak merah, apakah ini campak? Ataukah apakah ini dibilang alergi ya, kadang-kadang ya ruam-ruam merah gitu. Karena kan ruam pada campak itu kan seringkali munculnya hari keempat ya dok ya, hari keempat, hari kelima demam gitu. Setelah minum obat penurun panas, loh kok malah muncul nih merah-merahnya nih gitu. Nah itu bagaimana sih dok membedakannya nih dengan infeksi ruam yang lain gitu? Ya memang sulit, harus dibawa ke dokter ya untuk memastikan dia menderita campak apa enggak ya. Jadi memang banyak demam disertai dengan ruam seperti campak itu banyak DD-nya. Jadi diagnosis bandingnya banyak ya, termasuk rubella, kemudian tadi ya drop
erupsi obat, mungkin kalau mungkin barangkali bersamaan dengan infeksi lainnya, jadi munculnya kan bareng bersamaan seperti itu. Atau infeksi lain masih mungkin sekali, jadi tetap harus diperiksakan ke dokter. Mungkin kalau anak kecil ya, seringnya kan terjadi pada balita. Kadang-kadang orang tua kan khawatir ya, kadang-kadang khawatir langsung dibawa ke dokter. Mungkin waktu datang misalnya hari pertama, hari kedua kan belum muncul ruamnya ya, kadang-kadang gejalanya hanya seperti radang tenggorokan saja, seperti itu. Kemudian itulah ya mungkin perlu yaitu di pentingnya edukasi ya, edukasi bahwa bisa jadi nanti campak atau yang lainnya kan tidak bisa diketahui karena gejala awal kalau masih demam kan tidak khas ya, makanya perlu kontrol. Jadi kalau misalnya diminta kontrol oleh dokter yang memeriksa, misalnya baru demamnya masih awal-awal seperti itu ya, sebaiknya kontrol untuk memastikan emang demam karena radang saja atau mungkin karena penyebab yang lainnya. Ya, jadi memang itu ya Bunda ya, kalau untuk campak, kalau kecurigaan ada anak demam, kemudian muncul ruam kemerahan, jadi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter untuk dipastikan apakah ini betul infeksi campak atau ada infeksi yang lain atau kondisi yang lain, gitu. Ya, ini ada pertanyaan ya dari Bunda Malaika. Selamat pagi dokter, apakah kalau sudah vaksin campak mungkin ya, meskipun kena campak tidak akan sampai tetap berbahaya, sampai tahap bahaya ya? Ya targetnya campak memang seperti itu ya. Kalau misalnya sudah divaksin campak, harapannya tidak sampai jatuh ke komplikasi campak ya, tidak terkena komplikasi dari campak. Ya. Jadi kalau pasien atau seorang anak ya diberikan imunisasi atau vaksinasi itu kan respon dari kekebalan tubuh itu kan masing-masing beda-beda ya, masing-masing beda-beda. Nah, kalau misalnya dia terbentuk antibodi, kemudian daya tahan tubuhnya cukup baik responnya ya, nanti campaknya ringan-ringan saja, mungkin barangkali gambarannya juga tidak khas seperti itu. Ya harapannya dengan vaksinasi campak kan mengurangi komplikasi dari penyakit campak itu. Jadi bisa mencegah untuk terjadinya campak dengan komplikasi yang berat ya dok ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Vivit Adisti di Instagram. Dok, seperti apa tingkat keparahan campak? Apakah bisa fatal sampai menyebabkan kematian ya? Kematian Suara ya? Saya sudah cukup jelas belum ya? Sudah cukup jelas ya suaranya Dokter Husnia? Ya itu tadi kalau campak komplikasinya bisa sampai ke pneumonia ya. Kalau pneumonia tidak teratasi dengan baik ya, mungkin bisa menyebabkan sampai kematian. Jadi sebenarnya komplikasinya tidak hanya pneumonia ya. Jadi kalau misalnya virus masuk ke tubuh, dia akan kemana-mana, ke saluran pencernaan seperti usus, kemudian ke paru-paru, kemudian ke kepala gitu. Jadi komplikasinya bisa tidak hanya pneumonia saja, mungkin bisa diare, sampai terjadi diare, kemudian penurunan kesadaran karena infeksi sampai di kepala seperti itu. Jadi kalau misalnya gejala komplikasi itu tidak terdeteksi di awal, kemudian terjadi yang berat, ya bisa saja menimbulkan sampai dengan kematian. Ya, itu ya berbahayanya ya, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Itu ya Bunda ya, semoga terjawab pertanyaannya ya. Jadi Bunda jangan ragu untuk imunisasi campak ya. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya nih Indonesia melaksanakan bulan imunisasi anak nasional. Masih ada nggak ya? Apa sudah lewat ya? Masih ada ya? Kita malah cakupan di Solo sendiri, cakupannya rendah. Di bawah 95, kita kan targetnya kan di atas 95 ya. Di Solo itu masih 70-an ya, 73%. Cakupan ya, untuk imunisasi campak ya. Itu ya. Jadi harapannya kalau misalnya semoga yang mendengarkan di sini yang ikut penyimak ya. Jadi meskipun pasien atau anak itu sudah mendapatkan imunisasi MR sebelumnya, tetap saja kalau memang ada program dari pemerintah untuk imunisasi MR itu ikut saja. Ya, silahkan diikuti. Ikut saja. Jadi, tidak tanpa memandang status imunisasi sebelumnya ya dok. Status imunisasi, ya. Kalaupun misalnya terlewat, mungkin silahkan mungkin ke dokter
ke dokter yang dipercaya atau mungkin ke puskesmas ya, misalnya kan udah jadwal nih dari puskesmas, kemudian ternyata saat itu berhalangan, ya silakan datang saja ke rumah sakit atau ke puskesmas tempat dilaksanakannya imunisasi MR itu, supaya harapannya cakupannya meningkat ya. Kalau cakupannya meningkat, angka kejadian campaknya rendah, harapannya nanti kan tidak banyak yang terinfeksi, komplikasinya juga tidak ada, gitu seperti itu. Harapannya ya. Begitu kalau angka cakupan, jadi kalau semakin banyak yang diimunisasi campak, maka harapannya yang akan terinfeksi juga akan sedikit, ya dok ya, lebih sedikit. Bahkan tidak ada yang terinfeksi, harapannya tidak ada yang terinfeksi, apalagi yang sampai menimbulkan komplikasi, terutama komplikasi yang berat tadi ya. Ayo kita sukseskan bulan imunisasi anak nasional. Ya, terima kasih Dokter Husniani. Ada lagi nggak pertanyaan di Instagram nih? Dari Mbak Gea Rosita, selamat siang dokter. Dok, apakah anak bisa mengalami campak berulang kali? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Bisa nggak dok ya mengalami campak berulang kali? Ya, umumnya ini ya, campak itu kalau sudah terinfeksi kan dia menimbulkan kekebalan tubuh ya. Ya. Kalau pasien seseorang anak itu dia terinfeksi kan tergantung dari kondisi status imunitas, jadi kekebalan tubuhnya bagaimana, kemudian faktor dari transmisinya dia berisiko tidak terkena campak ya kan, kemudian juga dari faktor virusnya campak itu sendiri ya. Kalau memang kekebalan tubuh yang terbentuk itu baik ya, berarti dia kemungkinan ya kecil sekali mengalami campak berulang seperti itu. Beda kalau misalnya pasiennya dia dengan kondisi imunokompromis ya, kekebalannya dia rendah, ya dia tetap berisiko ya karena tidak terbentuk, meskipun sudah terkena campak, kekebalan tubuhnya tidak terbentuk secara sempurna, akhirnya tetap aja dia masih berisiko terkena imunisasi, terkena campak. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Gea Rosita di Instagram. Ini ada lagi dok pertanyaan. Apa bedanya vaksin MR dan MMR? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya, dok. Ya, MR itu berarti dia isinya measles rubella, ya berarti isinya campak dan vaksin rubella. Kalau MMR berarti dia ada mumps-nya, berarti isinya selain measles rubella, tapi ada mumps, berarti dia untuk parotitis epidemika atau gondongan. Gondongan, ya gondongan. Jadi triple pelindungan ya kalau kita berikan MMR ya. Kalau MR kan dua perlindungan terhadap dua perlindungan ya. Ya, semoga terjawab ya. Kali kalau MR yang sudah ada disediakan rutin dan gratis dari pemerintah, baru sementara ini MR ya dok. Kalau zaman dulu hanya campak ya, sekarang sudah mulai ada rubellanya ya. Ya silahkan Mbak Mirror Glaze. Jualan cake berarti ya, Mirror Glaze Cake. Ya, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya. Di Facebook nih belum ada nih yang kirim-kirim salam nih di Facebook. Viewernya sebenarnya sudah banyak loh di Facebook ya. Ya, terima kasih yang sudah join. Silent reader, silent pendengar, pembaca ya. Terima kasih ya. Ya dok, sambil menunggu ada yang bertanya nih dok. Sekarang kalau untuk yang campak saat ini kalau di Indonesia cukup banyakkah untuk yang prevalensi atau kejadian infeksi campak? Masih ada? Ya masih, kita kelemahan di kita tuh di Indonesia tuh ininya surveillance-nya. Surveillance dalam artian kalau misalnya ada pasien yang sakit campak itu penemuan kasusnya, pelaporannya itu kurang. Jadi kesannya datanya yang disampaikan, datanya dari sana kesannya campaknya misalnya rendah seperti itu, tapi padahal sebenarnya banyak. Tapi sejak era pandemi ini memang cakupan imunisasi kan menurun, cakupan imunisasi menurun dan akhirnya angka kejadiannya campak termasuk dia rubella tuh meningkat, jumlahnya meningkat. Jadi memang meningkat ya, karena pada saat awal-awal COVID dulu kan sempat ada orang tua sempat ada kekhawatiran ya ketika membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk imunisasi, sehingga akibatnya angka cakupan imunisasi terhadap campaknya menurun,
ada beberapa kasus nih, beberapa kasusnya terjadi di beberapa tahun kemudian ya, 2 tahun, ini baru 2 tahun ya kita jalan 2 tahun, ternyata Sudah 2 tahun. sudah 2 tahun nih, kita sudah 2 tahun pandemi, ternyata angka kejadian penyakit infeksi campaknya muncul lagi. Iya. Nah, sehingga pemerintah nih meningkatkan lagi nih, menggencar lagi untuk imunisasi. Ayo kita sukseskan imunisasi anak nasional ya. Ya, dokter, apa bedanya campak dengan rubella? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apakah rubella itu lebih berbahaya dibandingkan campak dari Mbak Zaskia? Terima kasih Mbak Zaskia. Jadi jenis vaksin yang dipilih menjadi program pemerintah itu memang merupakan penyakit yang dia tingkat morbiditas ya, tingkat Kematian. kesakitannya tinggi, tingkat kematiannya kesatian, tinggi. tingkat Jadi, kesakitan dan kematian tinggi. ya. Termasuk di MR ini ya, MR ini termasuk diantaranya yang menjadi program karena angka kejadian kesakitan dan kematiannya tinggi ya. Campak lebih berbahaya apa tidak dengan rubella? Apakah rubella lebih berbahaya? Nah, kalau campak itu kan anaknya sendiri yang terkena ya. Campaknya anaknya sendiri yang terkena, penularannya dia cepat sekali ya. Sebenarnya cepat sekali gitu, satu orang bisa menularkan sampai 12 orang sekitarnya. Beda kalau kayak COVID itu kan paling nggak kan 3 orang gitu penularannya itu. Tapi campak kan cepat sekali. Nah, kalau tadi ya kalau misalnya tidak di tata laksana dengan baik, kemudian sampai dia terjadi komplikasi lah, itu memang berbahaya. Lalu gimana? Lebih berbahaya mana sama rubella? Kalau rubella pada anak sebenarnya gejalanya ringan saja, dia bisa sembuh sendiri. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang-orang di sekitar pasien itu, ya, terutama ibu hamil. Ya. Ibu hamil itu dia kalau sudah terkena rubella, risiko kalau misalnya anaknya kan bisa mati dalam kandungan, meninggal dalam kandungan, kemudian kalau tidak meninggal dalam kandungan mungkin kecacatan seperti itu. Jadi dan kecacatannya permanen ya dok ya, dan cukup serius ya. Seperti apa aja dok kecacatannya pada anak-anak yang mengalami infeksi rubella kongenital ya, atau infeksi rubellanya bawaan dari lahir nih? Itu seperti tuli ya, ketulian tuli, kemudian ada gangguan di kepalanya seperti itu ya, kelainan di kepalanya, kemudian mungkin juga kelainan di jantung, bisa. Buta juga ya dok ya? Apa? Ada gangguan penglihatan juga ya? Pada gangguan pada sindrom rubella kongenital ya. Mungkin ayah bunda pernah mendengar istilah sindrom rubella kongenital. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Dr. Husnia, itu adalah gangguan yang terjadi pada bayi baru lahir ya. Biasanya terjadi pada saat ibunya sedang hamil, ibu hamil kemudian terinfeksi oleh infeksi rubella tadi yang ditularkan oleh dari orang lain ya. Pada ibu hamilnya mungkin gejalanya hanya ringan ya dok? Atau pada anak-anak juga bisa dia asimptomatik tanpa gejala. Tanpa gejala ya pada anak-anak. Ya, gitu ya. Jadi pada anak-anak yang rubella beberapa kasus yang tidak sakit tapi dia menginfeksi gitu ya dok? Yang menginfeksi ibu hamil, yang terinfeksi ibu hamilnya kemudian menginfeksi di janin di kandungannya. Yang paling berbahaya itu ya. Sehingga ayo kita sukseskan lagi imunisasi ya, MR. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi Mbak siapa tadi ya di Instagram ya. Semoga jelas ya Mbak Zaskia ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan di Instagram dari Mbak Rima Husnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter mau tanya dok, imunisasi PCV ya, mungkin maksudnya PCV itu baiknya usia berapa? Ya. PCV berarti pneumokokus ya. Itu kalau sesuai dengan jadwal IDAI pemberiannya usia 2, 4, 6 ya, kalau di awal-awal itu ya. 2, 4, 6 kemudian diulang di usia 15 bulan. Ya. Itu semoga terjawab ya Mbak. Ini dulu kita pernah bahas ya topik tentang imunisasi kalau nggak salah ya, imunisasi pada tahun lalu nih. Tahun lalu dulu waktu itu kita pernah menghadirkan narasumbernya Dr. Hari Wahyu, spesialis anak konsultan. Nanti Mbak Rima Husnul bisa lihat di live streaming kita di YouTube ya, di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, topik tentang imunisasi pada anak.
dari Rumah Sakit Muardi. Waktu itu narasumbernya dokter spesialis anak konsultan kita, Dr. Hari Wahyu. Nanti bisa buka lagi, bisa komen, bisa share, dan juga bisa subscribe ya akun YouTube kita Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Atau juga nih Mbak Husnul nanti bisa juga melihat di jadwal imunisasi IDAI ya. Jadi di jadwal imunisasi IDAI itu akan ada jadwal untuk pemberian imunisasi PCV. Nah, silahkan dilihat, kemudian bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang terdekat. Jadwal imunisasi 2020 ya? Ya, jadwal imunisasi. Jadi, 2020. Jadi sebenarnya tidak, kalau misalnya tertinggal pun sebenarnya bisa dikejar juga ya. Jadi monggo kalau mau misalnya ada beberapa imunisasi barangkali yang tertinggal bisa dicek di jadwal imunisasi IDAI 2020. Kalau yang warnanya kuning itu berarti dia bisa dikejar. Berarti bisa diberikan kalau misalnya sudah terlewatkan. Ya, terima kasih Dokter Husnia ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini pertanyaan mulai banyak nih. Ayo ibu-ibu, ayo bunda, ayah yang mau bertanya nih tentang penyakit campak silahkan ya. Ini ada dari Mbak Selvi Angelin. Putrinya atau putranya ya 3 hari demam dan muncul ruam-ruam merah di kaki dan tangan. Sempat diinfokan bahwa putranya kena campak. Nah, kalau kena campak ini boleh mandi? Apakah boleh mandi dan apakah bekasnya di kulit bisa hilang? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Seringkali kalau ruam-ruam merah, campak, cacar air itu boleh mandi nggak dok? Gitu ya? Boleh sekali mandi ya. Kalau misalnya demam boleh mandi nggak? Boleh mandi pakai air hangat malah boleh, sekalian ya, menurunkan demamnya ya. Jadi boleh mandi. Justru malah menjaga kebersihan ya, higienitas. Kalau misalnya ini kan kita nggak tahu ya ruam merah-merahnya di kaki sama tangan. Padahal kalau misalnya campak kan kebanyakan kan awalnya kan di wajah, kemudian bisa juga di tangan, kaki gitu ya. Cuman kan harus dipastikan juga ya ini benar campak apa bukan. Tapi prinsipnya boleh mandi ya. Kalau dia baik dia kena campak maupun kena cacar air pun boleh mandi. Ini tentunya bisa berbeda ya dok ya, beda ya campak dan cacar air. Nah, ini mungkin barangkali ini untuk Sobat Muardi ayah bunda sedikit bingung nih, apa sih bedanya campak sama cacar air dok? Kalau dari ruamnya ya sama-sama ruamnya merah, tapi kalau cacar air itu kan dia kayak ada airnya. Ada airnya. Apa tuh namanya bintil-bintil. Bintil-bintil. Dalamnya ada airnya. Kalau ini kan ruamnya kan merah, cuma agak tinggi ya, permukaannya agak tinggi. Gitu. Dan tidak gatal ya dok? Tidak gatal. Tidak gatal ya. Nah itu kalau cacar air, bedanya cacar air sama campak ya, tentunya itu penyebab infeksinya pun beda ya dok ya, virusnya pun beda. Jadi untuk tata laksananya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi boleh mandi ya. Bekasnya di kulit bisa hilang. Kalau untuk infeksi campak, apakah bekasnya bisa hilang? Bisa hilang ya. Yang agak lama, yang cacar air ya dok ya, bekasnya ya. Ya biasanya kalau ini bedain juga ya. Kalau misalnya campak dibandingkan sama penyakit ruam-ruam merah yang lainnya. Kalau campak itu dia nanti pas di akhir-akhir itu warnanya agak kehitaman ya, kehitaman, terus kemudian kulitnya kayak lepas-lepas seperti itu. Mengelupas gitu ya? Kayak melupas gitu, terus sembuhnya kurang lebih ya 7 harian ya, 7 harian itu. Kemudian hilang sempurna pada dasarnya itu termasuk di varicella atau dia di cacar air paling enggak 2 minggu ya, maksimal 2 minggu. Hilang. Tapi sama-sama nular, jadi sama-sama sebaiknya isolasi ya. Sama-sama, karena sama-sama menularkan ya bunda ya. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Selvi Angelin ya. Nah ini ada lagi nih dari Pak Sigit. Nah ini pertanyaan hampir mirip dok. Kalau campak boleh nggak diberi bedak yang mendinginkan tubuh? Kenapa diberikan bedak? Ya, kalau misalnya campak kan dia nggak gatal ya sebenarnya ya. Kalau nggak gatal saya kira nggak perlu diberikan apa-apa, itu nanti bisa hilang seiring waktu, hilang sendiri, kemudian tadinya ruang merah berubah menjadi ruang agak kehitaman seperti itu. Jadi saya kira bedak tidak perlu diberikan ya. Kalau misalnya demam gimana ya, diberikan paracetamol seperti itu untuk menurunkan demamnya. Ada lagi dok, kadang-kadang
yang muncul ruam yang sering itu ini ya, yang Roseola infantum ya, exanthem ya, Exanthema subitum itu kan juga bintik-bintik ya, bercak-bercak merah. Nah terkadang overlapping dengan istilahnya campak, dikira campak ya. Kalau itu apa? Bahasa Jawanya apa? Kalau orang bilang biduran. Istilah umumnya gabakan ya kayaknya. Gabakan ya, gabakan. Demam terus ada ruam kemerahan itu istilah umumnya kan, oh kayaknya sakit gabakan gitu, tapi kan nggak tahu ya. Gabakan itu apakah campak, apakah Exanthema subitum gitu, atau mungkin rubella atau gitu. Cacar air ya, varicella gitu. Tapi kalau tadi ya yang disampaikan Dokter Lintang tadi, kalau Exanthema subitum habis waktu keluar ruam dia malah justru nggak panas. Beda kalau dia campak ya. Jadi kalau campak itu tadi ya panas 2 sampai 4 hari ya toh. Kemudian waktu demam itu tinggi malah justru keluar ruamnya. Nah, demamnya ini masih bertahan kurang lebih sampai dengan 3 harian. 3 hari 4 hari gitu. Nah, kalau misalnya sudah lewat 4 hari ruam muncul, kemudian masih demam lebih dari 4 hari, itu perlu dipikirkan juga, jangan-jangan mengalami komplikasi dari campak itu. Ya dok. Mungkin butuh penanganan lebih lanjut ya. Butuh penanganan lebih lanjut. Kontrol ke dokter yang merawat. Ya. Semoga jelas ya. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Sigit ya. Apakah boleh diberi? Jadi tidak perlu ya. Tidak perlu karena campak tadi sudah dijelaskan dokter Rusnya kalau ruam pada campak tidak gatal. Jadi sebenarnya akan menghilang sendiri ya dok ya. Kalau gatal, merah, gatal disertai gatal, nah jangan-jangan mungkin itu bukan campak, tapi penyakit yang lain ya dok ya. Nah ini ada lagi nih dari Bunda Malaika. Ya terima kasih Bunda sudah bertanya. Kalau campak tidak boleh kena angin, apakah betul? Nah ini juga sering nih pertanyaan bagus sekali nih, sering ditanya juga ya sama orang tua pasien ya, ayah bunda ya. Apakah di kamar AC di kamar AC boleh dinyalakan kalau pas kena campak? Karena katanya kalau kena campak itu nggak boleh kena AC, nggak boleh kena angin. Nah begitu tuh maksudnya bagaimana sih dok? Betul nggak? Mitos atau fakta? Kena angin maksudnya ini kali ya, apa? Kipas angin ya kali ya? Mungkin ya. Maksudnya kipas angin ya. Jadi kalau campak itu kan dia tadi penularannya kan bisa kemana-mana ya. Jadi risikonya kalau misalnya terkena apa? Campak. Kipas angin, kemudian misalnya nggak ada jendelanya, nggak terbuka gitu, virusnya bisa muter. Berkerumun. Kemana-mana itu. Ya dan dia bertahan lama di udara. Jadi mungkin orang-orang sekitarnya kan juga berisiko ya, terutama kalau misalnya ada anak kecil juga yang sakit yang sehat tapi satu kamar dengan penderita, ya mungkin dia juga berisiko terjadi campak. Kemudian kalau misalnya dikasih AC sebenarnya sih sebenarnya prinsipnya itu tadi ya yang sudah dikatakan Dokter Lintang juga ya, isolasi. Maksudnya pasiennya dipisahkan ya, sehingga kalau misalnya terpakai AC pun juga sebenarnya tidak apa-apa asalkan anaknya nyaman ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya anaknya badannya terasa demam. Kan nggak mau suhunya dingin AC kan dia kan kurang nyaman, semakin menggigil ya, kurang nyaman. Terus kalau kipas angin ya sebaiknya memang jangan langsung kena ke pasiennya ya, kecuali mungkin untuk sekedar mengurangi supaya nggak panas, panas. Tapi prinsipnya kalau misalnya merawat pasien dengan campak, sebaiknya ya dipisahkan dari anggota keluarga yang lainnya dulu sementara. Jadi bubuknya dipisah dulu ya Bunda ya, karena resiko penularannya cukup tinggi. Jadi prinsipnya kalau kena angin sebenarnya tidak spesifik apakah dilarang atau tidak. Cuman kalau kena angin, kalau misalnya dibawa keluar, kena angin luar, nah itu malah semakin meningkatkan resiko penularan ya. Anaknya dibawa keluar, kena angin luar tuh. Itu kan semakin menularkan malah ya, semakin malah enggak apa-apa. Malah kalau misalnya dibawa keluar gitu ya, anaknya nyaman di luar gitu ya malah enggak apa-apa kan, itu kan langsung ke bawah udara luar ya, berarti langsung ke bawah luar. Tapi kalau misalnya posisi di kamar, nah itu nanti bisa intinya kan di situ virusnya. Jadi yang berisiko kalau misalnya ada yang orang di ruang itu ya.
Ya, jelas sekali ya. Terima kasih ya Dokter Husnia pertanyaannya. Semoga terjawab pertanyaannya Bunda. Ini ada lagi nih dari Kak Safira. Dok, anak saya terkena campak. Demamnya sudah turun, tapi kenapa anaknya jadi lesu dan tidur terus? Hanya bangun saat disuruh makan. Apakah ini wajar ya? Ya, sakit campaknya sudah hari keberapa sejak demam? Yang pertama perlu di garis bawahi itu. Kalau misalnya ini panas, sudah nggak panas, mungkin dia sudah fase keluar ruam ya, sudah. Nah, kalau kesannya ini kan sudah keluar ruam, kemudian demamnya mulai menurun, tapi anaknya kok belum ceria gitu kan ya. Nah, itu perlu juga nih dibawa ke dokter ya, perlu dibawa ke dokter. Apakah mungkin ada penyakit yang lainnya selain campak itu? Ya, perlu dievaluasi. Barangkali dia tidak hanya campak, mungkin ada infeksi yang lainnya sehingga memerlukan pemeriksaan tambahan, barangkali pemeriksaan laboratorium gitu ya, untuk memastikan bahwa memang hanya infeksi campak saja. Apalagi ini ya dok, sekarang lagi musim demam berdarah ya. Demam berdarah ketika hari keempat pada saat fase kritis justru demamnya mulai turun ya. Demamnya mulai turun tapi kok anaknya masih lesu, lemah, padahal sudah nggak demam. Nah itu hati-hati. Nah terus ini juga kalau misalnya terkena campak itu benar nggak campak, maksudnya demam berdarah pun juga bisa keluar kemerahan. Kalau misalnya dia masih fase demam. Jadi waktu di awal-awal demam itu bisa muncul kemerahan yang mungkin mirip-mirip kayak gebakan istilahnya, kayak campak itu. Makanya memang perlu dipastikan itu dibawa ke dokter ya, benar campak saja atau mungkin merupakan fase awal dari demam berdarah gitu. Nah, kemudian kalau memang benar campak, anaknya lesu, tidur terus ya, jangan-jangan apa mungkin komplikasi ensefalitis, infeksi di kepala, kan kita juga tidak tahu ya. Makanya kalau kondisi seperti ini sebaiknya dibawa kontrol saja ke dokter ya, untuk memastikan ya kondisinya. Ya, jadi dikhawatirkan memang ada komplikasi ya Bunda. Kalau satu ya, memang apakah itu betul terkena campak. Kalau memang betul terkena campak, masih lesu, masih tiduran terus, nah disarankan untuk dibawa periksa ke dokter terdekat ya, untuk memastikan apakah ada nggak komplikasi ke infeksi ke otak yang paling sering ya dok. Bukan paling sering sih, ada beberapa kasus yang memang komplikasinya ada infeksi di otak ya dok. Salah satunya tidur terus ya, kalau anaknya sudah agak besar ya, anaknya tidur terus itu. Jadi ada penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran itu ya Bunda. Ya, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaannya Mbak Safira. Wah, ini ada lagi nih. Ini bagus sekali nih dok, pertanyaan menarik nih dari Mbak Herawati Suksma. Apakah mandi air belerang itu bisa menyembuhkan campak? Nah ini, mandi air belerang untuk menyembuhkan campak, mitos atau fakta? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Herawati. Mandi air belerang mungkin harus dibawa ke ini ya, ke sumber air belerang dulu ya. Ya, ke Dieng berarti? Ke Dieng. Dieng itu sumber air belerang ya? Iya kan? Guci saya tahunya malah. Atau di Tegal itu Guci. Kalau terdekat sini apa? Gedong Songo. Gedong Songo ini Gedong Songo, Ambarawa. Ya. Nggak perlu ya Bunda, Bunda Herawati. Jadi kalau misalnya campak itu kan dia bisa sembuh sendiri ya, asalkan itu tadi dibawa ke dokter dulu, dipastikan dia memang menderita campak. Biasanya dokter nanti memberikan obat seperti vitamin A ya, vitamin A. Kemudian nanti dievaluasi kembali perbaikan apa tidak untuk penyakit campaknya itu. Jadi tidak perlu dibandingkan air belerang karena nanti bisa ruamnya juga bisa sembuh sendiri juga ya. Jadi tidak perlu ya Bunda Herawati ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya mandi air belerang. Pertanyaan ini menarik sekali loh, ini mitos atau fakta ya. Terima kasih. Nanti kalau terkena campak harus mandi air belerang kan repot ya. Lagi sakit diajak pergi naik ke gunung ya, susah. Ya, semoga terjawab. Nah ini pertanyaannya Pak Sandi Nugraha nih. Dok, katanya kalau kena campak nggak boleh mandi. Dok, katanya nggak boleh mandi kalau kena gabaken. Atau kalau nggak mandi nanti kena gabakan. Ini pertanyaan bagaimana sih dokter Sandi? Sandi Nugraha ini ya. Tadi pertanyaan udah dijawab nih. Boleh mandi nggak kalau kena gabakan? Jawabannya boleh ya, boleh. Tadi sudah dijawab nih oleh dokter Husnia. Jadi kalau kena campak boleh mandi. Silakan mandi untuk menjaga higienitas ya.
Terima kasih ya Bapak Sandi Nugraha ya sudah bertanya dan kirim-kirim salam. Terima kasih. Ditunggu kehadirannya lagi di sini, kumpul di sini gitu. Ya, dari Mama Cika Ciko ya di Instagram. Selamat siang dok, apakah orang dewasa bisa tertular campak dari anak? Apakah cirinya sama dan dampaknya juga bisa berbahaya? Nah ini menarik nih, kalau campak ini bisa menular nggak ke orang dewasa ya? Selama ini apakah ada dok orang dewasa yang sakit campak juga gitu? Ya nggak ada ya ini ya, campak pada dewasa ya. Hampir sedikit ya, saya belum pernah ketemu. Umumnya sih memang pada anak-anak ya. Dan kalau dewasa itu tadi saya balik lagi, kalau misalnya infeksi pasien sakit apa enggak itu kan tergantung dari daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh, kemudian dari risiko terkena penularan gitu. Sebenarnya kalau dewasa itu kan dia daya tahan tubuhnya kan sudah baik ya, sudah baik, kemudian dia sudah terpapar virus campak secara alamiah sehingga menimbulkan kekebalan tubuh seperti itu. Jadi umumnya sih tidak mengenai dewasa. Gitu. Ya, semoga terjawab ya Mama Cika Ciko. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Mbak Hania Livia. Nah, campak ini apakah sama dengan gabagen dok? Kalau orang Solo, orang Jawa bilangnya gabagen. Katanya kalau ruam merah tidak keluar di seluruh tubuh itu, katanya kalau ruam merah tidak keluar di seluruh tubuh itu bahaya. Ya, ini gimana nih Dokter Husnia nih pertanyaannya nih? Mungkin ini ya perlu tadi ya yang dibahas gabakan itu kan ruam merah, ada demam, ada ruam merah, itu yang namanya gabakan. Ya, mungkin orang mengistilahkannya oh campak, padahal mungkin ada penyakit-penyakit lain di luar campak yang gejalanya mirip-mirip itu ya. Kemudian tidak keluar seluruh tubuh itu bahaya. Jadi kalau penyakit infeksi itu kan ada yang gejalanya yang ringan-ringan saja ya karena daya tahan tubuhnya baik. Makanya gejala ruamnya juga tidak, gambarannya juga tidak ringan saja, tidak terlalu khas seperti campak. Kalau dia campak klasik itu ya matanya merah dulu, kemudian ada batuk pilek, kemudian muncul ruam yang kelihatan sekali lah. Kalau misalnya dia daya tahan tubuhnya baik gitu ya, seperti infeksinya parsial gitu ya, jadi ya gejalanya bisa saja ringan saja. Nah ini nyambung pertanyaannya di Instagram nih dari Mbak Zaskia nih. Lah kalau sudah vaksin apakah setiap anak pasti kena campak ya? Ya, ini pertanyaan ya bagaimana nih Dokter Husnia nih? Jadi kalau sudah vaksin apakah setiap anak itu pasti kena campak? Ya masih mungkin kalau misalnya sudah vaksin masih kena campak mungkin, tapi gejalanya lebih ringan. Ya. Gejalanya lebih ringan sehingga bisa mencegah untuk terjadinya komplikasi atau infeksi campak, komplikasi yang berat tadi sudah disebutkan Dokter Husnia ya. Jadi bisa kalaupun sudah vaksin campak terinfeksi, kemungkinan terinfeksi masih ada, tapi resiko gejala yang berat sampai menimbulkan kematiannya itu akan lebih kecil ya Bunda ya. Resiko menularkan ke orang lain juga akan lebih kecil ya, sehingga diharapkan sudah tidak ada lagi nih infeksi campak di Indonesia gitu. Nih masih ada waktu 10 menit ya, kita tanya jawab lagi nih dari Mbak Dewi. Berapa lama penyembuhan campak dok? Apakah yang sudah divaksin itu lebih cepat sembuhnya? Oh ya, jadi kalau sakit campak penyembuhannya biasanya berapa hari nih dok? Umumnya sampai 7 hari ya. 7 hari ya? 7 hari, kemudian ruam hilang benar-benar itu sampai 2 mingguan. Ruamnya sampai yang hitam itu menghilang benar-benar sampai kurang lebih 2 minggu. Ya kalau divaksin yang jelas gejalanya dia lebih ringan ya. Lebih ringan daripada kalau dia belum pernah divaksin. Tentunya penyembuhannya akan lebih cepat ya kalau gejalanya ringan ya. Nah kemudian dia penyembuhannya, lama penyembuhan itu kan tadi sekitar 7 hari. Penularannya 7 hari juga atau sampai dengan 14 hari dia masih bisa menularkan? Enggak, biasanya nggak sampai 14 hari. Biasanya kalau penularannya justru malah dia sebelum sakit pun sudah bisa menularkan. Jadi sebelum pasien demam, 2 hari sebelum pasien demam itu sudah bisa menularkan, sampai dengan setelah muncul ruam itu kurang lebih 4 hari. Jadi muncul ruam 4 hari dia masih bisa menularkan. Ya, jadi itu pentingnya sekali kenapa pada anak jika sudah terdiagnosis infeksi penyakit campak sebaiknya segera diisolasi ya.
agar tidak menularkan atau resiko penularan kepada orang lain, saudaranya terutama ya dok, karena satu rumah, satu lingkungan, sampai kadang tidur bareng, nah itu resiko penularannya cukup tinggi. Nanti kalau kakaknya sakit, adik yang paling kecil sakit, ibunya ikutan sakit deh, gelebak kabeh ya. Yang ngomong ayahnya. Ya ngomong ayahnya jadi sakit, ikutan sakit ya. Jadi seperti itu ya ayah bunda ya. Ya. Semoga terjawab. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Arya Dipta. Dokter, kapan kita curiga kalau campaknya itu masuk fase berbahaya? Ya, jadi ada tahap fase berbahaya gitu ya. Oh ini campak nih, mungkin pertanyaan Kak Arya tuh, oh Bapak ini putra-putrinya mungkin sakit campak nih. Nah, kapan nih harus aware atau kapan nih anak saya kena sakit campak, kapan saya harus bersiap-siap atau mengetahui tanda bahaya apa yang harus diketahui oleh orang tua gitu untuk segera membawa mungkin putra-putrinya ke vaskes yang kalau anaknya kena campak. Ya, kalau fase berbahaya sebenarnya tidak ada ya fase tertentu dari campak untuk menjadi fase berbahaya. Cuma yang perlu digarisbawahi pasien-pasien dengan campak itu tadi ya, pasien mengalami demam ya, jadi anak-anak mengalami demam, biasanya kalau diperiksakan ke dokter, dokter akan memberikan edukasi ya, bagaimana supaya pasien itu anak itu tidak mengalami dehidrasi ya, karena kalau sampai demam tinggi, asupan cairan kurang, dia mengalami dehidrasi, lah itu juga udah masuk ke tanda bahaya, tanda bahaya. Ya, jadi anaknya lemes gitu ya dok? Lemes, mungkin minumnya sedikit atau malah meningkat minumnya, tapi dia pipisnya sedikit ya. Yang paling gampang kalau orang tua kan ngecek kencingnya ya, kencingnya minimal 4-6 jam sekali. Nah coba dicek kalau misalnya anak bapak ibu sekalian mengalami demam, kencingnya seberapa banyak. Kalau misalnya kencingnya masih banyak ya, minimal 6 jam sekali jumlahnya banyak, berarti insya Allah nggak mengalami dehidrasi. Kemudian yang kedua, kalau pasien mengalami demam, ada juga risiko dia mengalami kejang demam. Ya, ada risiko kejang demam, terlebih kalau misalnya ada orang tua dengan riwayat kejang demam sebelumnya ya, jadi berisiko terjadi kejang demam. Jadi tetap diatasi ya, walaupun demam tetap diatasi, karena seringkali sudah minum paracetamol kok masih demam terus nih dok gitu, karena tadi ya dok, fase demam pada pasien anak dengan campak itu kadang-kadang bisa sampai 4-5 hari ya. Biasanya 2-4 hari. 2-4 hari ya. Jadi sudah mungkin hari pertama masih sudah minum paracetamol kok masih demam terusnya. Tetap harus diulang ya berarti untuk penurun panasnya ya dok ya. Ya sebenarnya kan kalau demam itu kan mekanisme pertahanan tubuh ya. Cuma kalau sampai anaknya demam kemudian asupan minumnya menurun, itu ya harus kita programkan paracetamolnya diberikan secara rutin bisa sampai 4-6 jam. Kemudian juga kalau misalnya demamnya tinggi sekali sampai 40 derajat seperti itu harus segera dibawa ke dokter, dirawat inap, segera diturunkan demamnya, karena kalau demam tinggi sekali dia berisiko kerusakan di saraf-sarafnya. Nah itu sudah masuk itu berarti termasuk bahaya. Tanda bahaya ya. Kalau suhunya 40 derajat ya, sudah sampai masuk 40 derajat gitu ya. Kemudian kalau sudah tadi ya, kalau fase demam. Nah kemudian misalnya fase ruam. Kalau ketika masuk fase ruam kan biasanya masih demam ya. Setelah 4 hari muncul ruam, demamnya harusnya sudah turun. Ya, kalau pasiennya masih mengalami demam terus, ya berarti kemungkinan ada infeksi yang lainnya yang ikut dompleng di situ. Karena itu tadi ada kerusakan di sel-selnya di saluran napas, kemudian di pencernaan seperti itu. Ya, perlu diwaspadai, jangan-jangan ada infeksi lainnya yang komplikasi. Ya. Pasien campak juga bisa mengalami diare juga kan tadi ya. Nah, diare juga ya. mengalami dehidrasi. Diare sudah minumnya sedikit, nggak mau makan, nggak mau minumnya sedikit, tambah diare. Jadi semakin kekurangan cairan ya. Itu juga tanda bahaya ya. Segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Segera dibawa ke IGD ya, IGD rumah sakit terdekat ya. Ya, jelas sekali Dokter Husnia ya. Tadi pertanyaannya tanda kapan harus waspada bahaya. Satu, kalau misalnya ada misalnya ada dehidrasi ya, kekurangan cairan, anaknya lemes. Dua, kalau waspada jika kejang ya, ada kejang. Kemudian yang ketiga, jika demamnya tinggi sampai dengan 40 derajat ya.
diare terus menerus sampai terjadi dehidrasi ya. Itu ya ayah. Kalau misalnya pneumonia ya, komplikasi pneumonia berarti dia bisa sesak nafas. Gejala sesak nafas, mungkin penurunan kesadaran kan perlu diwaspadai. Sesak nafas, penurunan kesadaran, nah itu segera dibawa ke IGD jam berapapun ya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada Bunda Salma Sawa. Dok, apakah ada makanan atau minuman yang dipantang selama anak kena campak ya? Ada pantangan makan, minum gitu nggak? Tidak ada ya pantangannya ya. Boleh makan apa, minum apa aja boleh. Ada pantangan. Jadi makan makanan yang bergizi ya dok ya tentunya ya. Makan makanan yang bergizi, bernutrisi. Sesuai usianya. Ya? Sesuai usia. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Bunda Carmela. Dok, anak saya minggu depan harusnya vaksin campak, tapi kemarin sudah campak. Kemarin kena infeksi campak, kemudian baru sembuh. Apakah minggu depan tetap vaksin atau harus mundur ya ini? Kalau memang benar campak berarti jaraknya paling nggak 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan dari sakit campaknya. Jadi disarankan untuk vaksinnya kalau setelah terkena sakit campak, untuk pemberian vaksin campak ya atau MR disarankan dikasih jarak 1 bulan setelah sakit. Ya, terima kasih ya. Masih ada waktu berapa menit ya? Ada 5 menit ya kita. Terima kasih untuk Sobat Muardi, Ayah Bunda. Nanti yang belum bisa join hari ini, nanti hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube, Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe akun media sosial kita, dan juga jangan lupa share ya. Ya, tidak terasa nih sudah 1 jam dok. Ternyata banyak sekali yang bertanya tadi di Instagram. Semoga terjawab semua ya, sudah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Semoga terjawab semua. Bermanfaat sekali ya dok untuk topik kita hari ini mengenai tanda atau bahaya, apa sih bahayanya campak ya. Ini sekarang dokter Husnia akan memberikan penutup nih dok, penutup atau closing statement hari ini. Jadi saya nitip pesan saja untuk Bapak Ibu sekalian. Ini kan ada program imunisasi MR ya. MR sebenarnya termasuk juga imunisasi yang lainnya ya, program dari BIAN itu. Silahkan ikut saja ya. Kami menghimbau untuk ikut program imunisasi dari pemerintah gitu ya. Harapannya dengan tingkat cakupan yang tinggi maka angka kejadian campak ini kan rendah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, demam itu bisa macam-macam penyebabnya ya. Kalau misalnya ada gejala demam, kemudian penurunan nafsu makan terutama, atau mungkin keluar ruam, segera saja periksa ke dokter ya, dokter yang dipercaya untuk memastikan itu menderita campak apa enggak, sehingga bisa ditangani lebih awal dan dimonitoring lebih awal. Ya, menarik sekali nih Dr. Husnia nih. Terima kasih Dr. Husnia sudah kita sharing-sharing diskusi menjawab pertanyaan dari Sobat Muardi. Terima kasih juga untuk Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda di Instagram maupun di Facebook ya, yang sudah bertanya, join, kirim salam, komentar. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Tentunya semoga untuk topik kita hari ini bermanfaat nih untuk semua. Mari kita sukseskan bulan imunisasi anak nasional ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh, jangan lupa ya, tanggal 22 September nanti topik kita Muardi Asa Asu Asi adalah gangguan menstruasi pada anak. Dengan narasumbernya adalah Dr. Anang Girimulyo, spesialis anak, konsultan endokrin anak ya. Jangan lupa kembali lagi 2 minggu lagi dengan acara Muardi Asa Asu Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Sampai jumpa.